Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya akan membagikan pengalaman empirik saya dalam merawat kesehatan. Video ini saya bagikan sengaja karena kita sering melihat atau mendengarkan teman-teman kita yang menderita hipertensi atau juga ada yang menderita stroke, kemudian jatuh di kamar mandi dan akhirnya tidak tertolong lagi, sehingga banyak orang yang pesan kalau ada gejala-gejala hipertensi, hati-hati jangan sampai jatuh, nanti akan berakibat fatal. Nah, belum lama ini pisan saya di Lamongan juga karena menderita hipertensi, kemudian jatuh di kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit, tapi kemudian tidak bisa tertolong lagi. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, jadi jangan sampai, atau kita upayakan jangan sampai teman-teman atau pemirsa video ini mengalami hal yang seperti itu, jatuh di kamar mandi dan akhirnya tidak tertolong. Jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan. Tapi dokter juga tidak menyampaikan kepada para pasien hipertensi dan orang-orang yang suka pesan jangan sampai jatuh di kamar mandi, tapi sebelum jatuh itu apa sebenarnya yang dirasakan seseorang yang mengalami hipertensi itu sehingga dia jatuh di kamar mandi. Nah, sebenarnya ini karena pengalaman empirik saya juga pernah dan saya ini sebenarnya tensi saya itu sering cenderung rendah gitu, sehingga sampai di kantor itu teman-teman itu tahu gitu kalau saya itu misalnya lagi di kantor ada makan bersama gitu, terus dia bilang, teman-teman bilang, Pak Aidor ini nggak boleh makan timun, nggak boleh makan semangka gitu, karena saya selalu menghindari dua jenis buah tersebut. Nah, tapi ada yang kalau yang sudah kenal dekat sama saya, yang biasa jalan-jalan sama saya itu bilang, tapi Pak Aidor ini kalau makan timun atau semangka sakit, tapi kalau makan durian malah sehat gitu. Karena memang cenderungnya saya itu tensi saya itu rendah kecenderungannya, tapi tiba-tiba suatu waktu tensi saya tinggi gitu, sehingga saya masuk ke rumah sakit. Nah, pada waktu tensi saya tinggi inilah saya merasakan yang harusnya Bapak Ibu yang menderita hipertensi itu supaya hati-hati kalau merasakan hal ini. Nah, jadi waktu saya ke kamar mandi untuk buang hajat, itu ada keinginan buang hajat yang sangat, jadi keinginannya itu sangat, tapi susah untuk buang hajat. Nah, ketika sudah sebagian keluar, ini untuk melanjutkan juga susah.
Nah, dan keinginan itu tetap tinggi, keinginan untuk buang hajat itu tinggi. Nah, berbeda kalau misalnya ada orang ingin buang hajat tapi sampai di kamar mandi kemudian hilang gitu. Ini keluar lagi ya biasanya orang itu nggak ngapa-ngapa gitu. Tapi ini yang hipertensi ini yang pernah saya rasakan, saya ingin buang hajat. Nah, dan ini buang hajat ini nggak pilih-pilih lah. Teman saya ada yang buang hajat di kantor, kemudian tiba-tiba teriak-teriak karena sudah jatuh gitu. Nah ini gejala-gejala yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu ketika Anda ingin buang hajat, merasakan keinginan yang sangat, tapi ketika sampai masuk di kamar mandi, keinginan itu terus tetap tinggi, tapi juga susah BAB-nya. Nah ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu yang sudah usia lanjut dan kena hipertensi. Nah, sepanjang lututnya masih baik, atau kalau mulai terasa ya baru sedikit terasa nyeri lututnya itu, sebaiknya saya anjurkan Bapak Ibu tidak menggunakan kloset duduk lagi. Gantilah dengan kloset jongkok. Atau kalau kebetulan di rumah itu ada 2 jenis kloset, yang satu kloset duduk, yang satu kloset jongkok, maka Anda sebaiknya menggunakan kloset jongkok, karena kloset jongkok juga menguatkan otot kaki termasuk otot lutut, sehingga lutut Anda tidak akan ya mudah-mudahan tidak akan semakin memburuk. Nah, keinginan buang hajat itu kalau ya di rumah masih mending gitu. Tapi kalau di luar, karena saya pernah buang hajat itu, keinginan buang hajat itu di bandara. Nah ini kalau sampai saya jatuh di bandara, padahal itu sepi tempatnya itu. Kalau saya teriak-teriak juga kemungkinan lama ada orang yang mendengarkan itu lama gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Nah itulah yang ketika Anda sudah merasakan gejala ingin buang hajat tapi susah dan keinginan itu tinggi, sehingga buang hajat itu suatu perjuangan. Nah ini pengalaman empirik saya yang saya bagikan. Pertama, gejala yang harus kita perhatikan. Kita harus mulai hati-hati ketika ada gejala seperti itu, ingin buang hajat tapi susah buang hajat. Ketika sudah keluar itu untuk sampai tuntas itu juga susah, membutuhkan perjuangan tersendiri. Nah itu yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman empirik saya untuk mengatasi gejala seperti itu, supaya tidak terjadi hal yang fatal sampai jatuh di kamar mandi. Nah ini sebenarnya saya mendapatkan pengalaman ini tidak langsung berkaitan dengan mengatasi buang hajat itu. Nah, saya di tempat tinggal saya itu ada komunitas ya manula lah, komunitas manula, tapi ini dibentuk secara alami. Jadi di tempat saya ada area tanah yang belum dibangun, yang masih merupakan ya seperti hutan belantara. Kemudian itu kebetulan dikelilingi jalan, jadi
enak sekali untuk olahraga jalan pagi, untuk jogging. Nah, kemudian biasanya orang istirahat di tempat tertentu terus ngobrol. Nah, ketika ngobrol itulah saya mendapatkan teknik pijit terapi dari seorang teman. Dia mengatakan kalau sakit jantung ini loh Pak yang dipijit. Jadi ini pangkal dari jempol tangan dan pangkal dari jempol dari kelingking. Ini dipijit begini. Insya Allah sakit jantung Bapak akan reda, akan bisa berkurang. Nah, jadi dipijit ini bergantian pangkal jempol dan kemudian pangkal kelingking kiri kanan dipijit seperti ini. Nah, suatu ketika saya sedang buang hajat, daripada bengong saya pijit ini. Nah, saya nggak tahu ternyata buang hajat ini demikian lancar kalau kita sambil pijit ini. Ya tentunya sebelum masuk kamar mandi kita doa, auzubillah minal khubusi wal khabaisi. Nah, kita doa seperti itu, kemudian kita jongkok, kita pijit, kita urut ini pangkal jempol tangan ini dan pangkal kelingking. Ya kadang-kadang saya menyasar ke tengah, ke pangkal ini jari tengah, karena pangkal jari tengah ini juga termasuk simpul yang berkaitan dengan jantung. Ternyata sakit jantung ini juga menyumbat anus. Kemudian uratnya itu berkaitan dengan anus. Oleh karena itu ketika orang sakit jantung, buang hajat, kesulitan, dan akhirnya sampailah jatuh di kamar mandi. Dan ketika sudah terlanjur jatuh, itu kata orang pada umumnya, orang yang sudah terlanjur jatuh ini akan mengalami lumpuh sebelah badannya, kaki sebelah kalau tangan sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri, silang seperti itu. Nah, agar jangan sampai seperti itu, maka praktekkanlah ini pijit refleksi. Kalau lagi masuk ke kamar mandi, setelah doa, sebelum masuk kita doa, kemudian ketika sudah mulai jongkok, nah, kita urut pangkal ibu jari tangan kita dan pangkal kelingking. Kemudian juga bisa nyasar ke tengah, ke pangkal jari tengah. Insya Allah Anda ya mudah-mudahan tidak mengalami hal-hal yang fatal, yang mengerikan. Mudah-mudahan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.